Ya, berjumpa lagi dengan MPEG Channel. Oke, kalian lihat ini nggak? Ini adalah suatu bentuk laporan Kas Karang Taruna. Misalkan ada Kas Karang Taruna di Desa Sukamaju. Nah, coba kita perhatikan. Kalau di sini kan bentuknya itu fleksibel, mudah, dan setiap saat berubah sesuai dengan ada masukan dan ada pengeluaran. Misalkan di sini perhatikan. Di sini mula-mula ini ya, ada bentuk seperti ini. Ternyata pada tanggal 9 Mei itu ada donatur dari Pak Indra sebesar 200.000. Misalkan saya ketik 200.000. Maka ketika ini kita pindahkan ke sini, nah maka di sini perhatikan saldonya berubah langsung. Jadi saldo sekarang 3.675.000. Misalkan ada bantuan desa sebesar 500.000. Oke, kemudian ketika kita klik di sini, maka sudah berubah jadi 4.175.000. Artinya ketika kita ditanya berapa saldo saat ini, maka bisa kita langsung jawab hasilnya seperti ini. Ya. Oke, gimana cara membuatnya tabel seperti ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, perhatikan misalnya gini. Suatu saat kita disuruh membuat laporan keuangan di Desa Karang Taruna. Nah, cara membuatnya agak praktis. Mari kita bahas. Misalkan di sini secara umum kita tulis dulu, misalkan kita buat saldo bulan April ya, itu sebesar 2 juta gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada iuran anggota sebesar berapa? Misalkan ada 300.000. Nah, maka di sini kalau kita ingin melihat langsung ya, kita tahu bahwa saldo itu adalah apa? Total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Nah, jadi makanya kalau saldonya di sini, maka kita harus menentukan apa? Total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Oke ya. Nah, sekarang gini. Kita tulis dulu total pemasukan dulu ya. Caranya sama, kita gunakan rumus apa? Sum. Oke, sekarang kalau kita sum berarti kita ketik sama dengan, oke. Kita tulis sum. Oke ya, kita klik double. Nah, maka di sini kita sorot yang mana sumnya. Misalkan dari sini dari atas ke bawah. Oke ya. Kemudian kita enter. Nah, total pemasukan itu adalah 230.000. Oke. Kemudian kita ketik juga kita buat rumus juga total pengeluaran. Caranya sama, kita ketik sama dengan kita ketik sum. Ini kan sum sudah di paling atas ya. Kita klik double. Kemudian sorot dari yang paling atas ke paling bawah, dan kita enter, maka pengeluaran masih 0 ya. Oke, sekarang kan saldo ya. Saldo itu apa? Pemasukan total dikurangi pengeluaran total. Oke, berarti kalau kita buat rumus yaitu apa? Di sini kolom kiri sini 2.300.000, yang bawah dikurangi sebelahnya yaitu pengeluaran yang masih kosong itu. Oke, kita buat rumusnya sekarang yaitu sama dengan diketik ya. Sama dengan berapa? 2.300.000 itu di jumlah sebelah kirinya yaitu di posisi E14. Kemudian kita kurangi di pengeluaran total di sisi sebelahnya atau di sel sebelahnya ini F14. Kemudian kita tinggal enter saja. Oke, saldonya adalah 2.300.000 karena apa? Belum ada pengeluaran. Oke ya. Nah, sekarang coba ini misalkan ada ini ya, ada rencana-rencana ini ya. Oke, sekarang membeli alat tulis. Coba kita praktekkan. Apakah nanti saldonya otomatis berkurang kalau kita keluarkan? Nah, gini, membeli alat tulis itu misalkan saya tulis 225.000. Oke ya, kemudian kita kursornya kita pindah ke bawah nggak apa, atau kita enter juga nggak apa. Nah, maka di sini diperoleh hasil saldo itu 2.075.000. Artinya kan berkurang ya. Oke, sekarang kalau ada lagi donatur Pak Indra dari Pak Indra itu misalkan 100.000. Seharusnya saldonya bertambah 100.000 ya. Oke, kita enter. Nah, maka menjadi berapa? 2.175.000. Oke. Ada lagi misalkan tanggal 12 Mei ada bantuan dari desa misalkan 500.000. Oke.
maka saldonya akan bertambah. Jadi berapa? 2.675.000. Nah, ini adalah pembuatan yang secara otomatis berubah sesuai dengan rumus yang kita buat. Misalkan lagi, kalau ada acara bakti sosial menghasilkan atau mengeluarkan uang 250.000 gitu ya. Otomatis kan saldonya berkurang ya. Coba kita cek, kita enter atau kita pindah kursor. Nah, jadi 2.425.000. Ada lagi pengeluaran, misalkan untuk lomba itu 200.000 misalkan. Nah, maka saldo juga berkurang menjadi 2.225.000. Untuk menengok orang sakit berarti kan keluar lagi ya, misalkan 300.000. Oke, kemudian ini kita enter. Nah, maka diperoleh hasil 1.925.000. Artinya apa? Ketika suatu saat ada pemasukan dan pengeluaran, otomatis saldonya langsung diketahui. Oke, gitu sudah bisa ya untuk membuat laporan sederhana ini. Bisa diterapkan di laporan kas Karang Taruna atau juga laporan kas RT RW gitu ya. Itu adalah bentuk yang bisa kita lakukan. Oke, ya demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.